Kita di sini memiliki sebuah segitiga di mana ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sisinya kongruen satu sama lain. Segitiga seperti ini kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Yang akan saya buktikan adalah bahwa ketiga sisinya sama panjang. Dan kita tahu bahwa semua sudutnya akan memiliki besar yang sama. Nah, sekarang mari kita pikirkan bagaimana caranya. Pertama, kita lihat dan kita tahu bahwa AB sama dengan AC. Sekarang mari kita seolah-olah tidak tahu bahwa sisi BC memiliki panjang yang sama dengan sisi yang lain. Kita tahu untuk segitiga sama kaki, jika kedua kaki jika kedua kaki memiliki panjang yang sama, maka sudut dasarnya memiliki besar yang sama. Kita tahu bahwa sudut ABC akan kongruen dengan sudut ACB. Saya akan tulis di sini. Kita tahu bahwa sudut ABC kongruen terhadap sudut ACB karena karena saya akan menandai pernyataan saya di sebelah sini, pernyataan saya, dan di sini kita memiliki alasan, alasan dari pernyataan kita. Dan alasan untuk pernyataan ini adalah karena sudut dasar, saya sebut segitiga sama kaki karena dua sisinya sama, dan karena kita tahu sisi ini sama dengan sisi ini. Karena ini segitiga sama sisi, maka semua sisinya sama panjang. Dan karena kakinya sama, maka sudut dasarnya juga akan sama. Sehingga saya tulis dua kaki yang sama berarti sudut-sudut dasarnya juga sama. Oke, kita bisa lihat dari video sebelumnya mengenai segitiga sama kaki. Kita juga bisa melihat segitiga ini dari sisi lain. Kita juga bisa katakan mungkin sudut di sini adalah titik puncaknya dan mungkin kedua sudut ini adalah sudut dasar dari segitiga ini karena pada situasi ini sisi ini dan sisi ini sama panjang sehingga sudut ini dan sudut ini merupakan sudut dasarnya. Sehingga kita bisa tulis sudut CAB akan jadi kongruen, jadi sudut CAB akan kongruen dengan sudut ABC, dengan sudut ABC. ABC itu berasal dari alasan yang sama. Jika kita melihat kaki yang berbeda di sini, dan sudut dasar yang berbeda, ini juga bisa menjadi sudut dasarnya. Dalam contoh ini, kita dapat mengetahui dari segitiga sama sisi mengenai sisinya, meskipun berbeda letak, namun logikanya tetap sama. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, kedua sisi ini sama, berarti kedua sudut dasar ini juga sama. Kedua sisi ini sama, berarti kedua sudut ini juga sama. Jadi ABC kongruen dengan ACB dan ini juga kongruen terhadap CAB. Semua sudut-sudut di sini kongruen satu sama lain. Jadi sudut, jadi kita bisa dapat sudut ABC kongruen dengan sudut ACB dan kongruen juga dengan sudut CAB. Oke, ini cukup memberitahu kita tentang segitiga ini. Segitiga sama sisi, maka semua sudutnya akan sama panjang, sama besar. Kita punya tiga sudut sama di sini. Kita beri nama tiap sudutnya ini adalah X, dan ini X, dan yang ini X. Jumlah ketiga sisinya harus 180, yaitu X ditambah X sama dengan 180 derajat. Oke, atau 3X sama dengan 180 derajat. Kita bagikan 3 kedua sisinya, maka X sama dengan
60 derajat. Jadi segitiga sama sisi mempunyai sisi yang sama, juga punya sudut yang persis sama yaitu 60 derajat. Oke, 60 derajat. Oke. Sekarang mari kita lihat yang lainnya. Di sini kita punya segitiga lain. Oke, kita punya segitiga lain di mana semua sudutnya sama. Oke, titik ini titik X, ini Y, dan ini titik Z. Dan kita tahu bahwa semua sudutnya sama. Jadi kita tahu bahwa sudut ini sama dengan sudut ini, sama dengan sudut yang ini. Apa yang kita lihat dari video segitiga sama kaki sebelumnya, jika kedua sudut dasarnya sama, maka kaki-kaki yang berkorespondensi akan sama juga ukurannya. Kita tahu sebagai contoh YX kongruen terhadap YZ. Kita tahu bahwa YX kongruen terhadap YZ. YZ. Kita tahu itu karena sudut dasar mereka kongruen. Sudut dasar mereka kongruen. Oke, sudut dasar mereka kongruen. Oke, sekarang kita juga tahu bahwa YZ juga kongruen dengan XZ. Oke, jadi kita tahu bahwa YZ juga kongruen terhadap XZ. Oke, berdasarkan alasan yang sama, memiliki sudut dasar yang berbeda, dan sekali lagi ini kita dapat lakukan pada segitiga sama kaki. Jika ini adalah titik puncaknya, maka ini adalah sudut dasarnya. Karena itu sudut dasarnya. Oke, kita tahu itu karena sudut dasarnya di sini adalah kongruen dengan menggunakan logika yang sama. Jika pada kasus pertama sudut dasarnya di sini dan ini, nah kasus kedua sudut dasarnya berada di sini dan di sini. Oke, pada kasus pertama sudut dasarnya kita beri warna ungu, yaitu sudut YXZ, YXZ, sudut YXZ, XZ kongruen terhadap sudut YZX. YZX. Ini adalah kasus pertama. Sudut dasar ini kita buktikan pada video sebelumnya. Jadi kedua sisi ini kongruen. Di sini kita punya dua sudut dasar lagi. Sehingga di sini kita gunakan warna hijau. Oke, XYZ, sudut XYZ kongruen terhadap sudut YXZ. YXZ. Dan ini berarti dua sisi ini kongruen. Di sini kita bisa melihat bahwa sisi YX kongruen terhadap YZ dan YZ kongruen terhadap XZ. Jadi semua sisi-sisinya kongruen satu sama lain. Dan sekali lagi, semua sudutnya adalah 60 derajat. Jadi kita tahu bahwa semua sisinya akan memiliki ukuran yang sama besar atau kongruen.